Oke, panci. Baik, untuk materi yang pertama yaitu introduction atau pengenalan. Banyak penelitian menunjukkan bahwa manusia cenderung menilai seseorang dalam waktu yang sangat singkat. Bahkan sebelum kita berbicara terlebih dahulu atau berbicara panjang lebar. Misalnya ketika interview kerja, HRD belum mengetahui kemampuan kita sepenuhnya, tetapi mereka sudah melihat cara kita berjalan, cara kita berpakaian, tersenyum, dan juga cara menyapa. Semua itu sudah membentuk suatu kesan pertama. Memahami pentingnya first impression, yaitu supaya kita sadar bahwa kesan pertama memiliki pengaruh besar terhadap peluang kita, yaitu untuk meningkatkan rasa percaya diri, karena rasa percaya diri itu sangat penting untuk dipelajari, bukan bakat bawaan. Selanjutnya, mengembangkan komunikasi profesional. Bagaimana caranya berbicara yang sopan, jelas, dan juga menghargai orang lain. Selanjutnya, membangun personal branding, yaitu bagaimana kita ingin dikenal orang lain. Selanjutnya, yaitu apa itu first impression. Kesan awal yang terbentuk ketika seseorang pertama kali melihat atau berinteraksi dengan kita, yaitu kesan pertama, penilaian awal seseorang terhadap kita ketika pertama kali bertemu atau berinteraksi. Yang menjadi pembentuknya adalah penampilan, misalnya pakaian tidak harus mahal, yang penting bersih dan rapi. Lalu ada juga bahasa tubuh, cara berdiri, cara duduk, cara berjalan, dan juga cara berjabat tangan. Lalu ada cara berbicara, volume suara, intonasi, pilihan kata, dan kejelasan berbicara. Dan juga ada ekspresi wajah, apakah terlihat ramah atau tidak, lalu murung atau marah. Yang terakhir ada sikap, yaitu contohnya sopan santun, menghargai orang lain, lalu keramahan. Contohnya adalah, misalnya ada dua mahasiswa datang untuk melakukan presentasi. Mahasiswa pertama masuk sambil tersenyum dan mengucapkan salam, berpakaian rapi, menyapa dosen, lalu sedangkan mahasiswa kedua datang terlambat, tidak menyapa, bermain HP terus. Itu adalah kedua contoh perbedaannya. Menurut teman-teman, siapa yang akan meninggalkan kesan lebih baik? Selanjutnya, mengapa first impression penting? Faktanya, orang membutuhkan hanya beberapa detik saja untuk membentuk kesan awal. Orang hanya, walaupun angka pastinya berbeda pada berbagai penelitian, intinya adalah kesan awal terbentuk sangat cepat. Karena
Kesan awal itu mempengaruhi kepercayaan orang lain, menentukan peluang kerja, menentukan hubungan pertemanan, menentukan hubungan profesional. Contoh sederhananya yaitu saat interview, HRD belum membaca semua isi CV, tetapi sudah bisa langsung melihat dan menilai. Itu dinilai dengan cara menyapa, cara duduk, cara berbicara, cara tersenyum. Itulah yang dinamakan first impression. Selanjutnya, untuk faktor pembentuk first impression, itu ada penampilan, ekspresi wajah, cara berbicara, bahasa tubuh, dan juga sikap. Yang pertama itu penampilan. Penampilan tidak harus memakai pakaian yang mahal. Yang paling penting itu harus bersih, rapi, sesuai situasi kondisi. Misalnya, buat contoh, yaitu pakaian seminar harus berbeda dengan pakaian olahraga. Yang kedua, ekspresi wajah. Senyum yang tulus membuat orang merasa sangat nyaman. Senyum itu juga menunjukkan keramahan. Yang ketiga, cara berbicara. Cara berbicara itu harus jelas, tidak terlalu cepat, tidak terlalu pelan, dan juga harus menggunakan kata-kata yang sopan. Yang keempat, ada bahasa tubuh, yaitu jangan menyilangkan tangan terus-menerus, jangan menunduk terus-menerus, berdiri dengan tegak, dan tetap lawan bicara atau menjaga kontak mata. Yang kelima ada sikap, yaitu dengan cara mengucapkan terima kasih, meminta maaf, lalu menghargai orang lain, datang tepat waktu, dan juga semua itu menunjukkan karakter. Selanjutnya ada cara membangun first impression. Ada ada 6 cara, yaitu satu, berpakaian rapi, dua, senyum yang tulus, tiga, kontak mata, empat, bersalaman dengan rasa percaya diri, lima, berkenalan diri dengan jelas, dan terakhir, tunjukkan antusiasme. Berpakaian rapi itu karena orang melihat kita sebelum mendengar kita. Senyum yang tulus, senyum adalah bahasa universal yang sangat penting. Kontak mata, melihat lawan bicara sekitar 3-5 detik, tetapi jangan menatap terus-menerus, dan juga jangan melihat ke lantai. Bersalaman dengan percaya diri, tidak terlalu lemah, dan juga tidak terlalu kuat. Perkenalan diri, yaitu dengan menunjukkan data diri atau identitas diri. Kemudian yang terakhir itu menunjukkan antusias. Contohnya, saya sangat senang sekali bisa mengikuti kegiatan ini. Itu akan memunculkan energi yang sangat positif yang akan dirasakan oleh orang lain. Selanjutnya ada meningkatkan percaya diri. Ada 5 cara, yaitu persiapan sebelum bertemu, lalu kedua, latihan berbicara, yang ketiga, positif self-talk, yang keempat, mengontrol rasa gugup, dan yang terakhir, berani mencoba. Banyak orang berpikir percaya diri adalah bakat, padahal pada kenyataan itu bukan. Percaya diri dibangun melalui latihan, yaitu dari persiapan. Jika semakin siap, bisa untuk meningkatkan rasa percaya diri. Latihan berbicara itu bisa dilakukan dengan
latihan di depan cermin, merekam suara sendiri, dan juga latihan mengobrol dengan orang lain. Lalu yang ketiga ada positive self-talk. Dari berkata aku pasti gagal, ganti menjadi aku sudah berlatih atau aku bisa. Lalu yang keempat ada mengontrol rasa gugup dengan cara menarik napas, lalu minum air putih, dan juga jangan terburu-buru. Yang terakhir, berani mencoba, karena jika semakin sering mencoba, bisa untuk meningkatkan rasa semakin percaya diri. Selanjutnya ada etika berkomunikasi, itu ada do dan don't. Ya, do yaitu dengarkan lawan bicara, gunakan bahasa yang sopan, berusaha menghormati pendapat orang lain, dan bersikap profesional. Sedangkan don't memotong pembicaraan, bermain HP, datang terlambat, dan berbicara kasar. Contohnya yaitu saat teman presentasi, jangan sibuk bermain HP, karena itu menunjukkan sikap tidak menghargai orang lain. Selanjutnya ada personal branding mahasiswa. Personal branding adalah citra yang ingin kita bangun sehingga orang mengenal kita dengan karakter tertentu. Misalnya, dia mahasiswa yang disiplin, dia selalu tepat waktu, komunikatif, dan bisa dipercaya. Itulah personal branding. Eh, Lalu bagaimana cara untuk membangun personal branding itu? Yaitu dengan cara konsisten, jujur, bertanggung jawab, aktif mengikuti kegiatan, dan menjaga media sosial. Karena media sosial juga mencerminkan diri kita atau personal branding. Lalu kesalahan yang sering dilakukan. Beberapa kesalahan yang sering dilakukan seperti datang terlambat, tidak percaya diri, bahasa tubuh sangat tertutup, tidak menjaga kontak mata, berpenampilan kurang rapi, lalu tidak menghargai orang lain. Itu pesan penting. Semua kesalahan tersebut bisa diperbaiki jika mau belajar untuk memperbaikinya. Terima, terima kasih atas perhatian teman-teman. Jika ada yang bertanya, dipersilahkan. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Dipersilahkan. Oke, monggo teman-teman kalau ada yang bertanya. Karena ini penting banget ya Mbak ya, kesan pertama ketika ketemu orang ya. Tadi udah dikasih tahu tips and triknya. Wow, luar biasa. Saya tuh walaupun ngajar di kelas, tapi kadang juga ada groginya juga kalau teman-teman tahu sebenarnya ya. Karena apa? Kita diliatin sama satu kelas gitu ya. Apa gak grogi? Nah, itu juga jadi masukan ya untuk teman-teman semua. Ini berdasarkan pengalaman saya. Kalau teman-teman lain, kira-kira sering grogi atau kesan pertama itu di pas bagian apa? Apakah
di acara pengajian atau acara organisasi atau acara apa ya, komunitas misalnya. Seringnya di mana nih? Coba kita panggil, ada siapa aja ini? Mbak Alfi atau Mbak Putih, Mbak Wiwit, Mbak Deborah, itu biasanya grogi itu pas bagian apa nih Mbak? Presentasi atau gimana? Seringnya apa nih? Kalau sering groginya, kalau presentasi kayaknya udah makanan sehari-harinya mahasiswa ya. Tapi kemarin udah pernah saya ajarin juga kalau lihat orang itu lihat jidatnya dulu atau di atas kepalanya. Jangan lihat mata, nanti mereka kan grogi gitu ya. Tapi kalau yang lain tuh bisa jadi sih. Atau apalagi ada doinya di kelas gitu ya. Itu makin grogi atau gimana? Pernah nggak mengalami kejadian itu? Siapa nih, Mbak Adel mungkin pernah nggak groginya di mana? Bagian apa? Mbak Afifatul, Mbak Alfi, Mbak Wiwit deh nih kayaknya. Atau Mas Rahman. Sering groginya tuh pas bab apa nih? Mana nih ya suaranya? Mungkin ada tips Mbak dari Mbak Vita kalau pas presentasi menghilangkan grogi biar kesan pertamanya itu asik gitu gimana Mbak? Hmm. Satu ini aja satu pepatah gitu. Boleh Mbak Diana ya. Tips dan trik untuk menghilangkan grogi yaitu seperti persiapkan materi dulu dengan baik. Contohnya sebelum presentasi, jadi untuk mengurangi rasa gugup. Lalu latihan sebelum tampil, karena itu sangat penting. Contohnya berlatih di depan cermin atau merekam suara, video sendiri, dan juga latihan mengobrol dengan orang lain. Lalu ketiga, atur napas, gunakan teknik sederhana. Sebelum memulai berbicara. Yang selanjutnya, ubah cara berpikir menjadi positif, lalu jangan takut salah. Jika jika salah mengucapkan kata atau lupa, itu saja sih, Bu. Emang harus sering dilatih ya. Saya tuh sering kalau tipsnya ya yang saya sering lakukan itu adalah sering ngomong depan cermin ya. Jadi kita tahu ekspresi kita waktu ngomong. Misalnya, halo teman-teman. Nah, halonya itu kadang tangan kita gini gitu. Iya Kak. Terus setelah itu habis latihan cermin, kita buat timing menggunakan stopwatch ya. Itu kadang 5 menit atau apa tuh ngomong gitu di depan HP. Terus saya hitung tuh, kadang saya menyampaikan nah, nah kali ini, nah kalau gitu, nah ini. Jadi ngulang kata nahnya itu berapa kali. Jadi itu mungkin suatu ini ya, masukan untuk diri kita sendiri kalau oh iya saya harus kurangin kata nah sehingga kita tidak grogi lagi di depan orang banyak. Paling seperti itu ya. Mungkin kalau dari teman lain ada masukan atau tambahan atau pertanyaan yang pernah dirasakan selama lalu biarkan prosesnya selama jadi mahasiswa gitu. Yang paling takut gitu, apalagi yang masuk misalnya dosen killer atau tugasnya belum kumpul gitu, itu lebih deg-degan lagi ya. Jantung tuh udah kecepatannya makin deg-degan gitu ya. Jadi kesan pertama itu sangat penting biar apa orang jadi sungkan sama kita gitu ya. Mungkin dari teman lain boleh.
Kali. Oke, teman-teman, masih ada pertanyaan lagi? Kalau tidak, nanti bisa di closing lagi sama Mbak Diana. Nih keren banget materinya. Kesan pertama ya. Saya juga sampai sekarang masih belajar nih tentang kesan pertama. Nanti pastinya akan saya aplikasikan ke lapangan. Paling gitu, makasih Mbak Vita atas penyampaiannya. Thanks, keren banget. Kamu penyelenggara yang hebat. Mungkin kalau yang lain ada masukan, boleh. Kalau nggak ada, nanti saya Mau kembali. izin bertanya. Oh ya, boleh Kak Wiwit. Apa ini Kak? Jadi kalau kita tuh apa ya pernah memberikan kesan pertama yang kurang baik itu bagaimana cara memperbaiki citra diri di pertemuan-pertemuan berikutnya. Mungkin itu saja. Oke, boleh dijawab tuh Kak Vita. Gimana? Kak Wiwit Maaf, penasaran. maaf, tolong pertanyaannya diulang sekali lagi ya. Oke, nih. Ulang. Jika kita pernah memberikan kesan pertama yang kurang baik, bagaimana cara memperbaiki citra diri di pertemuan-pertemuan berikutnya? Begitu. Ya, terima kasih pertanyaannya. Boleh dijawab Kak Vita. Mungkin berdasarkan pengalaman aja nggak apa-apa. Yang berikut-berikutnya itu konsisten gitu ya. Kuncinya dimulai dulu ya. Terus saya juga masih tahap belajar ini. Hmm, Boleh Kak Vita? Kayaknya tadi udah ada di dalam materi jawaban. juga. Eh, saya akan menjawab pertanyaan ya, yang tadi. Meskipun kesan pertama itu sangat penting, bukan berarti kesan tersebut tidak dapat dirubah. Orang lain bisa menilai kita berdasarkan sikap dan juga perilaku dari waktu ke waktu. Dan itu bisa diperbaiki dengan cara mengakui kesalahan. Jika memang melakukan kesalahan, lalu menunjukkan perubahan melalui tindakan dan juga bangun komunikasi yang baik. Bersikap konsisten, jangan terlalu memikirkan penilaian orang. Itu saja sih. Oh, bagaimana Mbak Wiwit? Oke, terima kasih ya. Ya, sama-sama. Maaf, selanjutnya, apakah ada yang masih ingin bertanya? Oke, gimana Mbak Wiwit? Kak Wiwit, aman? Aman-aman, Bu. Aman negara ya. Ada lagi teman-teman yang lain? Karena biasanya tuh harus gong 1 menit pertama ya. Kalau belum gong itu nanti menit ketiga, kelima, keenam. Aduh, banyak. Tapi memang kesan pertama tuh penting banget ya. Terutama kita harus murah senyum sih kalau menurut saya. Karena itu biar orang nyaman ya untuk ngobrol sama kita ke depannya. Kalau enggak, nanti kita akan
dimusuhi ya. Kan kita nggak mau ya banyak musuh. Yang penting itu mereka enjoy dulu sama kita ngobrol, habis itu nanti citra positif kita itu ke depannya konsisten. Oh iya, enak nih ngobrol sama dia. Oke, 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 oke gitu. Jadi orang nggak trauma gitu ya ketemu kita. Oke, makasih Kak Vita dan Kak Wiwit atas pertanyaannya juga dan responnya. Mungkin yang lain boleh Kak Afifatul atau Kak Deborah atau Kak Farhatun, Kak Febrina, Kak Vita. Kak Vita ini ya pembicaranya ya. Kak Hilda, Kak Nurul, Kak Putri, Kak Rahman. Atau Kak Rahman boleh deh Kak Rahman Yahya. Mungkin ada yang kesan pertama ketika masuk kelas gitu atau adik kelasnya pada maba semua gitu ya, jadi grogi. Gimana boleh sampaikan? Oke, izin bertanya Kak kita. Oh iya, boleh banget. Silakan Kak. Yes. Gimana Kak Rahman? Izin bertanya misal solusinya untuk ketika kita di kelas kita merasa minder. Itu solusinya gimana Kak? Biar kita nggak minder terus. Oke, boleh dijawab Kak Vita. Nanti saya bantu. Kalau saya sih ya, kalau saya yang duluan di kelas itu kadang minder juga. Kadang teman-teman itu lebih banyak gitu ya dibanding saya. Saya tuh selalu apa? Kita nyapa dulu tamunya, baru mereka bakal gugup sendiri. Jadi kalau ketemu orang kita aja nyapa duluan. Karena itu menaikkan mental kita. Jadi kita nggak bakal takut lagi atau kalau kita yang langsung dipanggil orang terus kita langsung nunduk, itu mental kita langsung down. Kalau menurut saya sih. Makanya kalau ketemu misalnya reunian di SMA atau apa gitu, lebih baik kita yang negur duluan. Itu lebih kita lebih berani gitu, nggak jadi insecure. Kalau saya sih gitu ya. Tapi nggak tahu kalau Kak Vita ini mungkin ada tips lagi. Saya juga penasaran. Boleh dong dengar dari Kak Vita gimana caranya? Eh, Terima kasih untuk pertanyaannya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Rahman, yaitu jawabannya rasa minder saat di kelas adalah hal yang sangat wajar. Banyak mahasiswa yang pernah mengalaminya, terutama ketika berada di lingkungan yang baru, itu kan belum mengenal teman-temannya. Namun, rasa minder itu jangan dibiarkan menghambat potensi yang kita miliki. Solusinya yaitu untuk mengatasi rasa minder di kelas, pertama, jangan membandingkan diri dengan orang lain. Kedua, mempersiapkan diri sebelum masuk kelas. Yang ketiga, berani mulai dari hal yang kecil, lalu ubah pola pikir dan mulai membangun kepercayaan diri melalui latihan. Dan yang paling penting, rasa gugup itu harus dihilangkan. Itu saja. Bagaimana Mas Rahman? Apakah ada tambahan atau masih kurang? Silakan Kak Rahman. Boleh ditanggapin. Oh, oh, nanti saya habis ini langsung diaplikasikan ya di lapangan seperti apa. Atau masih ya nanti dulu. Gimana? Boleh Kak Rahman Yahya? Mungkin cukup aja sih Bu, karena ya kita merasa masih minder aja lah di kelas. Makanya saya tanya masih bimbang dengan solusi-solusinya tersebut. Oke, oke. Yang penting dimulai dulu aja.
Karena lagi-lagi dipikirin kita statusnya sama yaitu mahasiswa gitu. Jadi nggak ada perbedaan kasta di kelas. Jadi kita sama-sama manusia, sama-sama makhluk Allah. Jadi digas terus aja kalau ada yang ini kita harus bisa kita sapa dulu. Hey, dari mana? Biasa tanya kabar. Itu sesuatu hal basa-basi yang bisa jadi panjang ceritanya. Paling gitu. Ini Oke deh, tambahan Bu. ya. Iya, Bu, terima semangat kasih. saya juga kayak gitu. Masuk kelas tuh gugup juga ya. Depan teman-teman tuh banyak ngadepin. Diliatin saya sendiri di depan. Itu juga gugup tahu. Cuma saya mukanya tanpa dosa ya. Jadi ya udah. Santai aja. Gitu Kak Vita. Mungkin ada tambahan lain dari teman-teman? Kalau tidak nanti saya kembalikan lagi ke Vita untuk closing. Silakan Kak. Nadia. Silakan teman-teman ada lagi? Kalau tidak, Mbak, nanti jangan lupa recordnya di save, terus nanti diupload ke YouTube ya, dengan judulnya, terus deskripsi, nama kelompok atau penyelenggara, sama nama dosen pembimbing, nama kampus. Paling gitu, Mbak Vita. Baik, Bu. Aman ya? Aman. Oke. Boleh kamu closing dulu atau gimana? Boleh, silakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman, sampailah kita di penghujung materi. Hari ini kita telah belajar bahwa first impression bukan sekedar tentang penampilan, tetapi juga bagaimana caranya kita untuk bersikap, berkomunikasi, untuk menunjukkan rasa percaya diri dan menghargai orang lain. Pesan pertama memang bukan satu-satunya untuk menentukan keberhasilan seseorang, tetapi kesan pertama seringkali menjadi pintu untuk menuju berbagai kesempatan, baik di dunia kuliah maupun di dunia kerja. Mulailah dari hal-hal yang sederhana, seperti tersenyum dengan tulus, menjaga penampilan tetap rapi, berbicara dengan sopan, datang tepat waktu, dan juga menghargai orang lain. Kebiasaan kecil itu bisa membentuk citra positif yang melekat pada diri kita. Saya berharap teman-teman tidak hanya memahami pentingnya first impression, tetapi juga berani untuk menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Karena perubahan besar dimulai dari langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Sebelum saya akhiri, izinkan saya untuk menyampaikan satu kutipan yang semoga bisa menjadi pengingat bagi kita semua, yaitu bunyinya, "Opportunity begins with a great first impression." Kesempatan besar seringkali diawali dengan kesan pertama yang baik. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan menjadi bekal untuk menjadi pribadi yang lebih percaya diri, profesional, dan juga mampu membangun hubungan yang baik dengan siapapun. Apabila ada penyampaian saya yang kurang berkenan atau terdapat kekeliruan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mbak Vita. Keren banget. Wih, Sama-sama, keren Bu. ya. Ya, boleh dong kasih emotikonnya. Ih, keren. Love ah. Keren-keren Mbak. Sampai ketemu lagi di next semester. Dan kita selamat mengaplikasikannya di lapangan ya. Dan ini cobaan untuk kita semua gitu ya. Oke, thank you, thank you. Wow, ini banyak sekali tepuk tangannya nih. Walaupun virtual ya, kita tepuk tangan online dulu gitu. Thank you guys. Selamat melanjutkan aktivitas ya. Ini saya juga sambil Zoom. Jadi saya melihat 3 Zoom ini ya. Nanti ditunggu juga. Nih di sini ada Kak Rahman juga ya. Nanti ditunggu mau webinar kapan nih Kak Rahman? Boleh diinfokan kabar-kabar aja gitu ya ke Insya saya. Allah besok. Insya Gimana? Allah besok. Insya Allah hari Minggu Besok. besok. Oh ya. Iya. Nanti dikabarin lagi ke saya ya poster yang terbarunya. Oh, Oke, thank you sekali lagi oke, baik teman-teman. Bu. See you. Terima kasih. Have fun ya semuanya. Sukses untuk UASnya juga. Bye-bye. Gak mau bye-bye dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.